ketika media juga hanya mengejar rating. Bayangkan ada berita Indonesia diprediksi akan hancur. Di tengah kesibukannya menakwadai negara, Presiden Jokowi menyoroti juga rapor buruk media massa di tanah air. Presiden Joko Widodo tak hanya mencatat rapor buruk para menterinya di kabinet kerja. Noda media massa di tanah air pun tak luput pula dari sorotan Jokowi. Berpidato pada Hari Pers Nasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jokowi menyebut dosa media massa sejak dirinya menjabat presiden. Media kita justru mempengaruhi kita menjadi pesimisme, dan juga banyak yang terjebak pada berita-berita yang sensasional. Apalagi kalau ditambah dengan komentar pengamat-pengamat, makin ramai. Saya berikan contoh, saya ini hanya membaca, sebetulnya tadi saya bawa layar, tapi karena enggak jelas saya baca saja. Berita-berita seperti ini menurut saya yang sangat mengganggu masyarakat. Jokowi bahkan mengutip beberapa judul berita media online yang dinilainya sensasional. Antara lain, kalau rupiah tembus 15.000, Jokowi JK mundur. Indonesia diprediksi akan hancur. Dan pemerintah gagal, aksi teror tak akan habis sampai kiamat pun. Ini bukan kali pertama Jokowi menguliti media. Pada pidato kenegaraan di gedung MPR Agustus 2015, Jokowi menyoroti media yang mementingkan rating. Ini menjadi semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibandingkan memadu publik produktif. Apa yang sebenarnya terjadi dengan media dan Jokowi? Ya, The Headlines kali ini membahas mengenai hubungan Presiden dan media massa. Untuk itu kami telah menghadirkan Eko Sulistyo, Deputi Komunikasi Politik Kantor Staf Kepresidenan, dan juga pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Henry Satrio. Di sebelah kiri saya ada Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita Satu News Channel, dan Agus Sudibyo, mantan anggota Dewan Pers. Bapak-bapak, selamat datang di The Headlines. Perbincangan kita kali ini memang didasari dari pidato Presiden di Hari Pers. Menyebabkan pesimisme, berita sensasional, belum lagi pada saat pelantikan Presiden mengejar rating. Merasa dimarahin media? Ya, saya ada di tempat yang sama ketika pidato itu diucapkan, termasuk Mas Agus ini. Situasinya adalah sebelumnya tertawa ketika Presiden menjawab atau merespon Ketua PBI Margiono tentang reshuffle, tentang apalagi pada waktu itu. Nggak mikir, orang mikir gitu. Tiba-tiba masuk ke bagian ini dan semua diem. Itu situasinya. Jadi tidak tertawa. Jadi saya kira karena ini banyak pimpinan media yang hadir di situ, mungkin langsung merasakan apa yang disampaikan oleh Presiden. Lepas dari benar atau tidaknya, tapi ini adalah sebuah peringatan dini tentang konten media dan tentu saja pada para pekerjanya. Tetapi juga mungkin memang perlu disadari bahwa selalu ada periode bulan madu dan selalu bulan madu itu bisa berakhir. Itu adalah hubungan yang sangat khas antara penguasa dan media massa. Jadi dimanapun itu terjadi. Ini soal cepat atau lambat saja gitu. Tetapi kalau lihat seperti yang diperingatkan oleh Bapak Presiden atau Pak Jokowi di sana, saya merasa peringatan itu normal. Lalu kemudian saya merasa masih banyak good news yang bisa kita dengar kalau lihat kinerja pemerintahan. Karena kalau judul yang kemudian disebutkan oleh Pak Jokowi memang luar biasa. Kemudian Indonesia diprediksi akan hancur dan sebagainya, memang agak judulnya ya, saya tidak tahu isinya soalnya, Mas Agus. Ya, sebenarnya
pers, media sebagai tukang kritik harus selalu siap dikritik, gitu ya. Termasuk kritik dari seorang presiden. Menurut saya itu wajar ya, dan secara emosional kita harus siap ya teman-teman wartawan, siap untuk menerima kritikan gitu. Karena setiap hari media itu mengkritik orang lain gitu. Cuma saya melihat pidato Pak Presiden Jokowi ini dari sisi kontennya oke, gitu ya. Dan mungkin media juga perlu mendapatkan kritik itu. Tapi kok saya melihat ini bukan saat dan waktu yang tepat untuk menyampaikan itu. Kapan kira-kira waktu yang cepat kalau begitu? Mungkin di tempat yang lain ya, karena sebenarnya kalau Pak Jokowi paham, Pak Eko langsung kapan waktu yang tepat ya? Kalau Pak Jokowi paham dan kita lihat tradisi Hari Pers Nasional, hari puncak Hari Pers Nasional itu adalah quote unquote semacam pesta gitu ya, semacam pesta di mana kita di situ presiden itu harus berkomunikasi politik dengan baik di hadapan komunitas pers nasional. Gitu ya. Jadi semestinya yang muncul adalah statement-statement yang bersifat, kalau saya bilang favorable. Gitu ya. Harus favorable atau kemudian kalau mau kritik bagaimana caranya supaya lebih lembut dari Betul. itu gitu. Tidak ada keharusan. Cuma kita kan harus bisa menempatkan diri pada situasi yang tepat. Kita boleh ke Pak Eko ya kalau begitu ya. Menanggapinya. Gimana? Bukan saat yang tepat kata Mas Agus. Ya kemudian kapan lagi Lebaran ya? Nah, saya kira begini, yang paling pokok mungkin bisa kalau soal waktu, momentum dan sebagainya mungkin oke lah, bisa mengamati. Tapi itulah saya kira yang lebih luas adalah bahwa ini refleksi terhadap landscape politik media. Karena perkembangan meskipun tadi disebut ada proses historis relasi antara kepala negara dengan media ya, semua hampir menunjukkan up and down. Tapi juga sekarang ini landscape media ini kan begitu rupa. Ya. Yang dibicarakan presiden lebih banyak media-media online, ya. Dan kemudian juga memang tidak ditunjuk itu media mana kan, sehingga kesan framing kepada seluruh media itu yang kemudian menjadi seperti menggeneralisir semua media. Betul, ya itu yang apalagi itu yang kemudian saya pun banyak ditanya teman-teman media dan sebagainya. Tapi maksud presiden adalah bahwa apa yang kemudian sekarang ini dilakukan ya, dan kemudian upaya-upaya pembangunan yang sekarang dikerjakan itu ditujukan buat masyarakat. Ya, artinya memang ya toh tidak disebut media mana, kemudian itu juga tidak dimaksudkan untuk semua media melakukan kesalahan yang sama. Kalau melihat peta media yang sekarang ini yang begitu banyak, Mas Henry, Anda lihat? Ya memang variannya saya coba begitu. Kembali ke yang awal, memang sinisme Pak Jokowi, saya sebut sinisme ya, karena memang agak sinis pada saat bicara itu, walaupun betul ada kritikan juga. Memang terlihat perubahan sikap yang cukup tajam dari yang biasanya ramah pada media kemudian mengkritik luar biasa. Dan perlu diingat ini kan kali pertamanya Pak Jokowi hadir di sebuah perhelatan Hari Pers Nasional. Karena yang sebelumnya yang hadir adalah Pak JK. Dan itu juga sempat disebutkan oleh Pak Jokowi di sana. Pak Jokowi ini kan merupakan orang yang naturally memang disukai rakyat dan kemudian naturally juga born leader gitu. Jadi pada saat dia berkata seperti itu tetap saja ada konten-konten yang masuk akal dan menurut saya harus diterima juga oleh media. Pada saat Pilpres media terbagi dua, dan mudah-mudahan seiring berjalannya partai politik juga yang pada ke pemerintah juga tidak ada lagi yang terbagi dua gitu ya. Walaupun kemudian kritik tetaplah harus jalan begitu ya. Kembali lagi ke yang tadi saya katakan, apakah Pak Jokowi berniat untuk membawa media semuanya untuk memuji-muji saja, tidak boleh mengkritik seperti parpol yang sudah masuk semua ke pemerintahan dan menyisakan sedikit oposisi, atau bagaimana? Mungkin akan diperbincangkan hari ini. Aku mendapatkan betul nggak sedikit saja? Ya kalau lihat background dari Pak Jokowi ini kan dia merasa juga bahwa
pemerintahan dia juga bekerja atas opini publik. Nah, banyak sekali ya contoh-contoh ya yang bisa dikemukakan. Tadi menyambung ke pernyataan saya, presiden atau pemimpin ya, tidak menyebut mungkin Pak Jokowi, itu akan selalu ditentukan ya up and down dia, elektabilitas dia itu oleh persepsi publik. Nah, jadi kalau kemudian sekarang ini misalnya di survei indikator bahwa elektabilitas atau kepercayaan publik terhadap presiden ini naik 60% lebih ya. Jadi apalagi? Nah, sekarang artinya apa? Apa yang dibangun oleh presiden itu ada pengakuan di dalam oleh masyarakat gitu loh. Nah, ini yang harus didorong bahwa PES ini kepentingannya adalah pada agenda publik. Ada popularitas yang kemudian juga dilihat dari bagaimana pers melihat pemerintahan sekarang gitu ya. Kita boleh jeda dulu, nanti saya ke Mas Agus ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.